Wahai para sahabatku, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Nah, sedangkan Abu Dzar Al-Ghifari baru masuk Islam, baru bisa membaca Al-Fatihah, itu pun belum terlalu targim, tartil, fasohanya belum bagus, tapi beliau berdakwah dengan Fatihah itu, dengan dasar balighu ani walau ayat. Pertanyaannya, lalu surga apa yang bisa kita dapat dengan pengorbanan yang tak seberapa? Dan gitu, 50.000 kadang-kadang tidak bayar misalnya gitu. Padahal ini kewajiban kita. Kita tebus surga dari mana? Lalu bangkit kita tanya pada diri sendiri. Kita tanya nggih, yang biru ini, wahai Badarman, wahai Ustadz Yusuf, wahai Ustadz Adi, dan siapa saja yang ada di sini, benarkah engkau serius ingin masuk surga? Serius nomo mboten? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi amarna bi ittiba'i sunnati rasulih rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anakku, jamaah sholat subuh yang kita lanjut dengan kajian subuh Ahad kedua Masjid Ad-Da'wah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah bangunkan sejak jam 3 tadi untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah, dan kita lanjutkan jamaah bersama di masjid ini dan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat serta salam semoga tak terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kali ini adalah raihlah jalanmu ke surga. Judulnya agak menggelitik. Mengapa tema ini kita angkat? Karena ada peribahasa di masyarakat bahwa wanita itu swarga nunut neraka katut. Ngaten nggih ibu-ibu yang bawah biar dengar. Wong wedok iku ning swarga ya nunut neraka katut. Itu peribahasa Jawa dan diindonesiakan. Di dalam Islam tidak. Boleh jadi istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka. Atau sebaliknya, suaminya masuk surga, istrinya masuk neraka. Mengapa? Ya kan karena amal masing-masing. Ya dulu di mimbar ini juga kita pernah sampaikan bahwa kita ingin reuni bersama di surga Allah. Masih ingat ya? Visinya adalah menyelamatkan dari sengatan api neraka. Misinya adalah apa? Ya, keluarga itu kemudian masuk Islam secara kafah. Misi yang kedua, tawasobil haq, tawasobis sober. Goalnya apa? Ada visi, misi, ada goal. Goalnya
ya masuk surga bersama keluarga. Karena itu temanya raihlah jalanmu ke surga. Ternyata masuk surga itu macam-macam. Nanti akan kita sampaikan bagaimana sahabat Rasul itu dijamin masuk surga lantaran sikap dan perilaku mereka yang konsisten terhadap agama. Bahkan ada sebuah riwayat yang menyebutkan ada orang masuk surga lantaran lalat. Onten melesing masuk surga karena lalat, dan ada yang masuk neraka juga karena lalat. Jadi seekor lalat itu bisa mengantarkan seseorang masuk surga, tapi sebaliknya bisa mengantarkan orangnya masuk neraka. Jadi di riwayat itu disahkan bahwa ada satu kampung yang kalau ada orang masuk ke kampung itu maka wajib berkorban. Wajib berkorban sekecil apapun. Lah ada dua orang yang kemudian melewati perkampungan itu karena ya yang paling praktis dan dekat adalah melewati kampung itu. Kemudian dicegat oleh masyarakat situ dan dihadapkan pada ketua suku ya. Oleh ketua suku kemudian disampaikan, saudara masuk wilayah kami maka harus berkorban. Korbannya apa saja? Bisa kambing, bisa ayam, pokoknya harus mengeluarkan uang untuk korban. Karena sangunya pas-pasan, dua orang ini, saya tidak punya uang untuk beli ya ayam sekalipun, maka paling kecil minimal harus berkorban ini dubab. Dubab itu lalat ya, diterangkan panjang lebar di Al-Quran tentang dubab. Yang satu orang ini pasrah. Karena apa? Cukuplah saya biar bisa lewat dari kampung ini akan menuju ke tempat lain. Ya dia pasrah. Kemudian ia mengorbankan seekor lalat demi bisa lewat jalan itu ke tempat lain. Yang satu bersikukuh bahwa korban itu kan dari lafaz qoribun, dekat. Dekat itu artinya ya seperti kita korban hari raya kurban itu kan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu bersikukuh, saya tidak mau kurban karena saya orang yang beriman. Saya hanya berilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang satu lolos melalui kampung itu, yang satu harus berbelok ke kampung lain yang agak jauh agar bisa menjangkau ke kampung yang lain itu. Lalu dua kisah ini, yang satu masuk neraka. Mengapa? Gara-gara mengorbankan seekor lalat untuk Tuhan. Sementara yang satu dimasukkan surga. Mengapa? Karena dia tidak mau berkorban walaupun hanya lalat. Karena korban ini pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gara-gara berkorban itu seseorang bisa masuk surga dan juga bisa masuk neraka. Lah kula panjenengan ini jauh dari Rasulullah. Nanti kisahnya akan kita sampaikan beberapa sahabat Rasul yang dijamin masuk surga seperti apa. Lalu kula panjenengan kira-kira nanti masuk surga dari pintu yang mana? Yang jelas kula panjenengan hadir di masjid ini ada jaminan masuk surga. Ada jaminan masuk surga. Mengapa? Di majelis ilmu. Tetapi ditata, hatinya ditata semata-mata untuk mencari ilmu Allah, dan itu nanti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan karena sungkan
saya enggak jamaah ke masjid. Itu berarti ya ke masjid ini karena sungkan. Ya nanti ya tidak ada jalan menuju surga. Itu nggih. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala terkait dengan surga ini sudah menyampaikan kepada kita. Nabi Sani di surat Al-Baqarah 214. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Sampun panggih nggih Ustaz Yusuf. Sampun. Nah, terjemahanipun panjenengan waos nggih. Ataukah mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Baik, matur suwun. Ini terkait dengan masuk surga. Kira-kira kula panjenengan niku apa ya sudah pede? Bahasa anak muda, apakah kula panjenengan iki wis GR? GR apa? Geden rumangsa. Saya ini insya Allah sudah masuk surga. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan kepada kita, am hasibtum, apakah kalian mengira apa sira kabeh kuwi wis duwe perkiraan to antat khulul jannata yen to dijamin mlebu swarga walamma ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum walamma yakti sira kabeh iku urung tau ditekani masalah kaya dene wong-wong sing khalau diwai masalah oleh kangge Allah min qablikum sadurunge sira kabeh. Padahal kalian ini belum diuji oleh Allah sebagaimana sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in dan seterusnya yang juga diuji oleh Allah tapi lolos. Apa ujiannya? Masadhum, Allah maringi nyentuh neng masyarakat itu baksa. Baksa itu kemelaratan, wadorro lan kesempitan, wazulzilu lan diguncang fisik lan psikis. Fisiknya diguncang, psikologinya diguncang. Hatta yakula rasul walladzina amanu ma'ahu, sehingga rasul lan uang beriman sing ma'ahu sing nyertani Rasulullah yakul ini kata-kata kola yakulu itu berkata, bergumam, takok dalam hati tapi diwujudkan dalam lisan. Yakul, mata nasrullah, kapan yo pertolongan Allah? Allah kapan nulung awak dewe? Sakit tidak pernah berhenti, wabah penyakit dari hari ke hari, mangan sedino mangan, sedino gak mangan. Kemudian oleh Allah diuji. Di antaranya Rasulullah itu pernah diuji oleh Allah ketika baru mengembangkan Islam di Mekah itu, dibekot di satu kampung yang tidak boleh keluar dari kampung itu. Padahal jamaah beliau masih kecil, masih sedikit, sehingga beliau dan para sahabat
hanya makan pucuk-pucuk daun yang waktu itu tumbuh di lingkungan beliau. Lah pucuk daun kita bisa bayangkan, pucuk daun kalau di kita ya daun-daun apapun ada. Karena apa? Negara yang tropis. Lah kalau Arab Saudi ya pucuk daunnya ya pucuk daun kurma, pelepah kurma yang harus dimakan. Karena apa? Karena tidak ada makanan yang lain. Karena itu sahabat itu kemudian gumam, litamani, berharap kapan pertolongan Allah. Kalau sudah seperti itu, maka Allah kemudian menjawab, Allah ngerti yo sira kabeh, inna nasrullah sak temene pertolongan Allah qarib, dekat. Kalau diusahakan, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian jamaah ad-dakwah ini GR mesti mlebu swarga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum, padahal jamaah ad-dakwah ini belum diuji oleh Allah sebagaimana yang pernah diujikan kepada orang-orang sebelum keluarga besar Masjid ad-dakwah. Apa bentuknya? Masadhum, Allah menimpakan kepada sahabat dan tabi'in itu al-ba'sa, malapetaka yang bertubi-tubi, dibekot, dilempari batu, sholat dilempari kotoran hewan, watarok, dan kemelaratan, makan dengan pucuk-pucuk daun karena dibekot. Wazulzilu, tidak hanya itu, digoncang, sudah fisiknya digoncang, psikisnya digoncang, tiap hari diancam dibunuh oleh orang-orang kafir. Bahkan ketika Khadijah wafat, ketika Abu Thalib wafat, maka orang kafir Quraisy sudah tidak segan lagi ingin membunuh Rasulullah. Karena ketika Khadijah masih hidup, Abu Thalib masih hidup, maka tidak berani. Karena Khadijah ini orang dermawan, jutawan. Sedangkan Abu Thalib salah satu kepala suku yang sangat disegani, salah satu yang ditugasi untuk menjaga, mengamankan Ka'bah, sehingga masyarakat sungkan. Tapi ketika beliau berdua dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul digoncang, wazulzilu, digoncang fisik dan psikis, sehingga beliau benar-benar shock. Yang di dalam tarikh Islam disampaikan oleh Pak Ridwan Abu Bakar adalah Yaumul Husni, Amul Husni, bulan di mana beliau itu susah karena ancaman semakin berat, dukungan dana dari Khadijah habis, dukungan tenaga dan fisik dari Abu Thalib sudah meninggal. Maka Allah paham terhadap penderitaan Nabi Muhammad dan Ma'ah dan besertanya, sehingga dijawab oleh Allah, ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Ini kalau diterjemahkan tadi dibaca oleh Ustadz Yusuf ya. Baik, lafat per lafat. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum, sebenarnya bentuknya seperti apa? Yang pertama, masadhumul ba'sa, itu ternyata mereka ditimpa oleh malapetaka dalam bentuk kemiskinan dan kefakiran. Sudah miskin, fakir, yang dalam bahasa Al-Quran disebut fakir miskin. Sudah tidak punya harta yang bisa dipakai mencukupi kehidupan, apalagi ia tidak punya pekerjaan yang tetap. Itu fakir dan miskin. Fakir dan miskin itu yang perlu disantuni. Sementara negara belum bisa menjamin itu. Tapi kemarin alhamdulillah ketika 2 Senin yang lalu kami
diberi kesempatan audiensi dengan Pak Bupati, ada janji dengan Pak Moko kemarin kita bawa 15 orang, hanya bisa masuk di ruang beliau 7 orang. Di antaranya ada jaminan bahwa insya Allah 2026 Muhammadiyah sepanjang akan diberi jatah bedah rumah 50 rumah, karena sekarang sudah habis jatahnya untuk apa itu masyarakat yang lain. Tapi ketika kita sowan beliau disampaikan insya Allah nanti Muhammadiyah Pak akan kita beri bedah rumah 50 rumah. Syaratnya tanahnya apa itu binnya belum terpasang. Artinya apa? Masih jogan berupa tanah liat dan temboknya masih sesek, gedek dan seterusnya. Nah, itu makanya ranting-ranting kita minta untuk identifikasi. Kalau itu sudah masuk kategori iya, maka mudah-mudahan 2026 kucuran dana yang 50 bedah rumah itu kita laksanakan. Itu dari Pemda. Termasuk ZIS akan diberikan kepada kita. Tapi kita tidak minta uang, karena bukan watak Muhammadiyah minta. Hanya surat menyurat yang diurusi oleh Pak Moko selaku tim majelis wakaf itu selesai. Sehingga alhamdulillah pabrik panci yang 33 sertifikat yang ruwet itu selesai. Akad kita ketemu, Kamis langsung diukur dan tinggal balik nama ke Muhammadiyah. Kan segera kita bangun. Ini adalah pendekatan kita tidak urusan uang, tapi pendekatannya pada urusan perizinan dan dimudahkan untuk melaksanakan pembangunan. Yang kedua, wadorok. Dorok itu kesengsaraan. Apa wujud kesengsaraan itu? Wabah, penyakit dan luka-luka di jalan Allah. Ya perang, dilempari batu. Ali bin Abi Thalib itu menjadi tameng hidup ketika Rasul berdakwah ke Taif, maka 3 bulan di Taif tidak ada satupun yang menerima dakwah Rasul. Bahkan di sepanjang jalan, ketika orang Taif itu mendengar Muhammad akan ke Taif, disiapkan batu untuk dilempari batu. Dan itu Sifrul Yatin hampa tangan, karena pulang tidak ada satupun yang memahami, menerima dakwah Rasul. Begitu beratnya dakwah Rasul itu. Nek dibandingin dengan dakwah kita, panjenengan mireng ngaji AC-ne ademe seperti ini. Belum lagi dipasang ini 2 kamera. Ya, baru ngomong beberapa menit sudah disiapkan air hangat, tisu dan seterusnya. Luar biasa. Kemarin Jumat ngisi di itu Ba'da Maghrib di Almanar. Luar biasa juga. Sama kita rutin tiap Jumat. Belum lagi jam 9 baru pulang dari Ngelong, ngisi kajian di sana. Berangkatnya Gojek, pulangnya diantar oleh takmir masjid, disangoni jajan lagi. Luar biasa mubalik dari sahabat dan tabi'in. Bahkan mubalik kita itu berangkat siapkan mobil. Kalau banyak monggo HISPCM dipakai, kapasitas 16 orang. Monggo kalau cukup beberapa Avanza disiapkan untuk dakwah ke ranting. Itu karena adalah untuk dakwah. Belum lagi pulang juga bisyarahnya diberi oleh PCM. Jadi artinya apa? Mubalik kita sudah kita fasilitasi luar biasa. Ya, keliling di 25 ranting. Di antaranya seperti itu. Artinya mubalik sekarang itu ya makmur dibanding dengan zaman Rasulullah harus dilempari batu. Berikutnya zulzilu. Apa sesungguhnya bentuk goncangan yang diterima oleh sahabat Rasul itu? Ditakut-takuti dan diganggu dengan gangguan yang luar biasa. Bayangkan Rasul hijrah ke Madinah itu harus buang telas.
Kalau beliau mestinya dari Mekah ke Madinah, tapi buang telas dulu ke selatan, harus bersembunyi di sebuah gua agar tidak terlacak. Namun demikian tetap terlacak, bahkan dilempari batu itu oleh Suraqah dan kawan-kawannya. Tapi Allah adalah yang maha menskenario. Alhamdulillah masuk di Madinah dengan selamat, diguncang. Belum lagi sahabat yang belum sempat hijrah, ada yang dibunuh. Daripada mengikuti jejak Muhammad, dibunuh. Nah, kita terangkan sejumlah yang dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, kalau begitu kemudian para sahabat dan Rasul bergumam sehingga mereka berkata, kapan ya pertolongan Allah itu datang? Maka kemudian Allah menjawab dengan jawaban yang jelas. Mengapa? Karena mereka mengatakan perkataan ini sebagai bentuk permohonan dan pertolongan, dan merasakan lambatnya kedatangan dan lamanya keterlambatan itu. Artinya Allah menguji betul gitu dengan para sahabat. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasul itu pernah melaksanakan perang namanya perang Khandaq. Apa perang Khandaq nih Pak? Perang Khandaq itu parit. Ketika orang kafir mau menyerbu ke Madinah, sudah terdengar bahwa orang kafir dengan pasukan yang kuat, jumlahnya yang luar biasa, dengan peralatan perang yang komplit, akan menghabisi orang Madinah. Maka Rasul di masjid itu kemudian musyawarah, bagaimana taktik perang kita. Lalu ada seseorang sahabat yang usul pada Rasul, ya Rasul, bagaimana kalau sisi selatan kota Madinah ini dikeduk, dibuat parit yang lebarnya orang tidak bisa meloncat. Orang Arab kan tinggi-tinggi, loncatannya ya jauh itu ya. Maka dikeduk parit. Kalau panjenengan nggak bisa membayangkan kalau di sini ngeduk parit itu tanahnya tanah liat, tanah biasa. Di sana itu batu, yang dikeduk itu batu, dan di tengah padang pasir yang luar biasa, panasnya luar biasa. Itu dikeduk untuk membentengi kota Madinah dari sisi selatan, dari gempuran orang-orang kafir Quraisy. Itu usulan dari seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi, dan itu berhasil. Ide cerdas dari Salman Al-Farisi ini berhasil dalam kurun waktu tertentu. Tapi pada saatnya ternyata juga gelisah. Jadi 1-2 minggu umat Islam terlindungi. Setiap ada pasukan kafir yang mau melompat, ditusuk tumbak dari bawah, lebok, mati di parit itu, tusuk. Dan dia membawa bekal. Orang kafir itu kalau perang mesti membawa bekal yang itu menjadi rampasan perang. Jatuh dengan membawa sejumlah uang dan sejumlah barang, maka diambil. Tapi ketika lebih dari 2 minggu, muskil, menjadi masalah. Karena apa? Ternyata namanya 2 minggu, kita bisa bayangkan apa dia utuh jenazah yang mati itu. Ya busuk. Jenazah yang dalam parit itu semakin hari semakin busuk. 2 minggu itu ya sudah tidur, makan bersama dengan jenazah. Dan bayangkan, mau keluar juga takut ditusuk dari atas. Karena begitu muncul ditusuk oleh orang-orang kafir. Tapi ketika orang kafir mau melompat, ditusuk dari bawah. Ini sudah luar biasa. Makanan nipis, adanya jenazah. Jenazah, tidur di tumpuan jenazah, makan di tumpuan jenazah. Maka kemudian para sahabat dan Rasul itu mengigau, berdoa kepada Allah, ya Allah, kapan engkau beri pertolongan kami? Kami sudah tidak mampu. Di antara sahabat sudah mati karena kelaparan dan mati karena menyengat bau bangkai yang berhari-hari berada di hidungnya itu. Maka kemudian Allah menurunkan bantuannya. Dijawab, Allah, ketahuilah, inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.
Kalau Rasul diselamatkan bisa melaksanakan hijrah, maka Rasul dan sahabatnya diselamatkan oleh Allah. Allah menurunkan junud, tentaranya. Itu bisa kita baca di surat Al-Fatih itu. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza wa yansurakallahu nasran aziza, dan Allah akan menurunkan pertolongan yang agung. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, dialah Allah yang memberikan ketenangan kepada hati mukmin yang goncang, yang zilzal. Karena apa? Makanan terbatas, hidup di tumpuan jenazah di dalam parit itu. Jadi Allah menurunkan ketenangan. Allah menurunkan ketenangan di surat Al-Fatih sampai ayat 1 sampai 5 itu. Ini jawaban Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kasat mata orang-orang muslim melihat Allah menurunkan tentaranya berupa debu. Tentara Allah berupa debu yang menggulung, ya debu Arab Saudi ya. Ini badai padang pasir. Dan bisa bayangkan badai padang pasir itu yang menggulung siapa saja yang ada, itu menggunung. Sebagian lari tunggang langgang, sebagian mati tertumpuk oleh debu yang menumpuk itu. Sehingga orang-orang Islam bisa keluar dari persembunyian dan parit itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang kafir yang selamat kembali ke Mekah dengan terbirit-birit. Tapi ketika sudah fathu Mekah dimerdekakan oleh Rasulullah SAW di surat An-Nasr itu, idza jaa nasrullahi wal fath, maka kemudian dua kubu ini, orang kafir yang sudah masuk Islam dan orang Islam yang baik muhajirin maupun ansor yang ke Mekah itu saling cerita. Pasukanmu kok banyak sekali waktu perang Khandaq itu. Enggak, saya tidak ada. Tentara-tentara kami sudah 50% mati. Karena apa? Kelaparan dan bau sengatan itu pada semaput gitu. Lu tentaramu banyak sekali yang menyerang kami. Jadi pandangan orang kafir, tentara kaum muslimin itu datang dengan berduyun-duyun menyerang orang-orang kafir. Tapi dalam pandangan orang Islam yang ada di Khandaq dan di luar Khandaq itu tentara Allah yang berupa debu. Artinya tentara Allah itu bisa berupa debu. Jadi dua perspektif yang berbeda, tetapi itu pada hakikatnya adalah tentara Allah. Dalam pandangan orang kafir adalah tentara sungguhan, dalam pandangan orang muslim debu itu tentara Allah yang menggulung mereka. Maka Allah memberi mereka kabar gembira dengan firman-Nya ini. Ala inna nasrullahi qarib. Apa kuncinya dari ayat ini? Jalan menuju surga itu tidak akan diraih kecuali dengan kesabaran. Yang ngaji gini aja juga gak sabar loh. Umbah-umbah kuis tak kumi, korah-korahku durung mari. Itu juga digoda kita ini, digoda. Ngaji opo ora, ngaji opo ora. Ini kita diuji. Tadi seperti yang sampaikan ini harus sabar kita. Karena apa? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kedua? Yang kedua, monggo kita pahami bersama. Barang siapa yang menginginkan ketenangan tetapi ingin tenang, tapi sementara di sisi lain menolak gangguan, tidak menghendaki berhadapan dengan rintangan, maka dia tidak akan menggapai jalan menuju surga. Kepingin mlebu swarga tapi enggak mau dengan rintangan. Kepingin mlebu swarga poso gak gelem poso. Kepingin mlebu swarga waktunya sholat subuh malah AC ini dibanterni, kemule dikencengni. Kepingin masuk surga ada kajian
bablas angine, tidak berhenti, tidak mendengarkan isi kajian. Artinya tidak siap dengan rintangan. Karena hidup ini rentetan dari rintangan. Sering kita sampaikan pepatah Arab itu, innal hayata silsilatu minal masakil. Hidup ini mesti tumpuan kesulitan. Di mana saja. Kepala keluarga ya dihadapkan pada persoalan. Tahun ajaran baru begini, yang satu masuk SD, satu masuk SMP, satu masuk SMA, yang satu kuliah. Anak 5, ini Ustaz, ini tertawa ini karena sudah merasakan. Putranya 2, yang satu di pondok, itu sudah repot. Kita 3 pun juga menghitung betul itu. Apalagi waktu itu di Malang 3-3-nya. Ya lumayan anak 3, kosnya beda-beda, kampusnya beda-beda, kayak Brawijaya dan UIN. Dan kita dipisahkan biar tidak kumpul nih, 3 kumpul nanti urusan makan ya tukaran, urusan kora-kora tukaran, urusan bersihkan kamar tukaran. Anak 3 kita bedakan. Yang Duin 2 kita bedakan, Mas Anang dengan Mas Azam. Mas Azam di Brawijaya, beda-beda. Kami carikan tempat yang nyaman, yang sholatnya, dan kita kontrol dan seterusnya. Begitu pindah ke Surabaya ya sudah di rumah, ya sudah gampang. Artinya apa? Ya kita minit. Itu pusing sekarang ini. Banyak yang ke rumah, ke Pak Ferdi, ke Deawan, minta keringanan. Masuk SMP, masuk SMA, sudah tandatin aja deh. Nanti urusannya ayah melalui lasismu akan kita berikan keringanan. Rata-rata kalau tahun ajaran baru ini SD sampai SMK di atas 300 yang minta keringanan. Itu kita ambil dari uang apa? SHU-nya rumah sakit, SHU-nya PCM, dan dari lazismu. Termasuk apalagi guru Muhammadiyah, anaknya dua-duanya sekolah di SMP dan SMA, mestinya Pak Moko ya, mesti ada 50%, bayarnya 50%. Inilah dakwah kita. Jangan memberatkan. Ini bagian dari, mesti ada rintangan. Tapi yakin bahwa Allah akan memberikan kemudahan. Jangan takut dengan rintangan. Jangan takut dengan rintangan. Ini tadi dasarnya ini. Kemudian yang 3, Bapak Ibu, orang itu kalau belum mendapatkan kesusahan, kalau belum diuji oleh Allah, itu masih mengatakan beriman. Saya beriman pada Allah, saya tegar, saya kuat menghadapi percobaan. Tapi ketika diberikan cobaan oleh Allah, baru nampak siapa yang imannya kuat, siapa yang imannya rapuh. Sehingga bahasanya sesungguhnya iman itu menetap di lubuk hati setiap orang. Iman itu ada di sini. Dalam banyak kesempatan Rasul di mimbar ketika ceramah, at-taqwa hauna, salah samarot. Jadi at-taqwa hauna, fayasir ila sadri salah samarot. Rasul menunjuk dadanya 3 kali bahwa takwa itu ada di lubuk hati, di sini. Karena itu jadidu imanakum. Karena takwa dan iman ada di sini, jadidu imanakum. Perbarui imanmu setiap saat. Karena Rasul sering ngendika gitu, ada sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana?" Nek panjenengan sering ngendika, perbarui imanmu, terus pundi sih memperbarui iman? Dengan senyumnya yang khas Rasulullah menjawab, jadidu imanakum bi aksari qauli la ilaha illallah. Untuk menebalkan iman, untuk memperbarui iman, itu perbanyaklah lafaz la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Itu akan memperkuat dimensi keimanan kita. Akan tetapi kita semua jemaah ini butuh getaran yang kuat yang membuatnya terangkat dan nampak. Akan nampak keimanan seseorang itu. Oleh karena itu, terkadang musibah dan tekanan membuat iman itu nampak. Maka kemarin kan ada saudara kita yang kemudian ibunya wafat ya. Ini Pak Ketua Takmir kita.
Pak Rizal, ibu mertua. Itu kemudian kita mengucapkan apa itu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada cukup itu, ada yang tambahi. Insyaallah almarhumah husnul khotimah. Bukan semoga loh, jangan semoga Pak. Sudah pasti, karena sudah pasti kita tidak lagi mendoakan lagi. Bahasanya insyaallah husnul khotimah. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi tambahan keimanan dan keikhlasan. Sering tambah itu kan? Karena boleh jadi dengan meninggalnya seseorang itu goyah. Itu goyah. Sebagaimana Rasul pernah goyah ketika ditinggal Khadijah dengan Abu Thalib, sehingga di Sirah Nabawiyah kita disebut Amul Husni, tahun kesusahan. Susah itu iya, tapi baru akan nampak kekuatan iman kalau Allah memberikan musibah. Walanabluwannakum bisyai minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wa anfus wa basyiril sabirin. Beri kabar gembira bagi mereka yang diuji seperti itu, tetap bersabar. Akan nampak, karena keimanan itu berada di dalam dada. Maka sering kita tambahkan, mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan tambahan keimanan dan ketabahan, bahkan keikhlasan. Ini doa tambahan kita. Karena kadang orang kemudian menjadi goyah karena naksin, kurangnya keluarga kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, maka jalannya kita tatabur pada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita diterima musibah yang besar. Sehingga seperti ini, kepada Allah kembalinya, rajiun ilallah, tidak kembali ke jalan yang sesat, mengikuti ajaran tauhid. Tenggundi tenggene wong pinter, tenggene dukun, tenggene para normal. Namanya sudah para dan normal, juga normal. Lebih parani ya, kalau penjenengan jadi tidak normal, orang normal moro nih orang yang tidak normal. Jadi kita tidak normal gitu. Nah, apa yang diucapkan paranormal kita ikuti. Waduh, cilaka itu. Di banyak hadis sampaikan, barang siapa datang ke paranormal, ada dua pilihan. Satu, maka ibadahnya selama 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan, barang siapa yang datang ke paranormal, dukun, orang pintar, maka hati-hati, sholatnya, ibadahnya selama 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah. Ini muslim. Di sisi lain, orang yang datang ke paranormal kemudian ia tidak bertobat dan ia mati, maka ia masuk neraka. Karena tidak lillah, tidak as-somat, minta pertolongan kepada paranormal. Padahal kita sudah ucapkan Allahus Somad. Kulullah kata itu. Allah adalah somat kita. Kenapa somat itu? Pelindung kita. Allahus Somad. Allah itu pelindung kita, sandaran kita, transendental kita kepada Allah. Sendental, tapi bahasa Latinnya transendental. Kita senden hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak senden kepada para normal. Hati-hati, sudah ibadah kita tidak terima oleh Allah 40 hari 4 malam, belum tobat, matinya dalam kondisi kafir. Hati-hati. Ini disebut wong pinter gitu ya, wong pinter. Karena itu ketika musibah tengah menghampiri mereka, maka mereka kemudian berkatain tadi mata Nasrullah itu ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Sekarang gambarannya, yes, terkait ini, monggo kita renungkan bersama, digerayangi atine dewe, karena iman itu berada dalam dada. Terkait dengan Al-Baqarah tadi, apakah kalian mengira bahwa kalian GR masuk surga padahal belum diuji seperti orang sebelum kita, sahabat Rasul yang paling dekat? Yang pertama, Sumayyah. Sumayyah itu sahabat Rasul, dijamin oleh Rasul masuk surga. Mengapa?
ketika beliau ikut dakwah bersama Rasul ditangkap oleh orang kafir, disundui tumbak mulai pantatnya sampai tenggorokan. Jadi disundui pantatnya, dileboni apa? Tumbak tembus kerongkongan. Ini Sumayyah. Iya. Jadi organ vitalnya tembus sampai kerongkongan, lep gitu. Ya sudah mati, sudah mati. Murid kita itu kena otaknya ini, kena ini jalin aja mati. Jadi anak Pokatama pulang dari Pokatama mau pulang ke sana ke Waki, naik bemo lewat Kletek. Di sebelahnya pom bensin itu ternyata ada mobil yang membawa jalin itu loh Pak. Jalin kan moncong gitu ya. Si supir bemo itu yo ngantuk gimana itu. Lah murid kita itu berada di supiran kiri gitu. Blak itu ya, kacanya nubruk apa itu? Mobil yang membawa jalin ini. Ini murid kita itu kacanya pecah, jalin itu masuk di ini apa supiran masuk di otak ini sampai tembus ini. Beliau lincip lep itu jadi disundui. Murid kula niku disundui. Matinya disundui dengan jalin yang bayangkan itu digeraji dulu Pak. Panjang ini mobilnya masih jalan nih sama jalan nih, harus berhenti kemudian ditarik dulu satu itu dipotong dulu baru ditarik. Bayangkan, jadi kematiannya melalui jalan seperti itu. Nah ini disundui juga Umayyah dari bawah. Lalu monggo kita tanyakan pada diri kita, kalau Sumayyah seperti itu, apakah kita sudah pede GR masuk surga? Lalu dengan ibadah apa kita untuk memimpikan surga? Apa cukup kita hadir di masjid ini dijamin masuk surga? Insya Allah. Karena janjinya man salaka thoriqan yaltamisu fil man sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Sapa wonge lumaku ning tempat wong ngaji, maka sahalallah, Allah bakal gampangake wong iku thoriqan ilal jannah, masuk surga. Maka kita tata niat kita dari Legok, dari Kletek ke sini ditata bahwa ini mengais ilmu Allah untuk kehidupan. Berikutnya, ini bukan Bilal kita nggih. Bilal bin Rabah. Ini adalah muadzinnya Rasulullah. Wongi ireng, elek, badui, tapi suaranya oleh Allah diberikan kelebihan. Dan itu kesayangan Rasulullah karena muadzin di Masjid Nabawi. Bilal bin Rabah ini telah membeli surga dengan panggangan terik matahari yang melempohkan kulitnya di padang pasir, kemudian dengan ditindih batu yang besar menghimpit pernafasannya. Nafasnya menggapuk harus tindih batu. Karena dia menjadi budak belian, dibeli oleh seseorang kafir, tapi mendengar dakwah Rasul dia masuk Islam, maka ia bersyahadat, bahkan senantiasa ngomong Allahu somad, kul huwallahu ahad. Karena kedengaran oleh majikannya disentak, apa yang kau katakan? Ahad. Saya bunuh kalau kamu tetap mengucapkan itu. Ia tidak bergeming karena ia ingin masuk surga. Maka ia disiksa di padang pasir, kakinya ditali, kemudian diseret keledai dan ditumpui batu perutnya, bajunya dilukari di atas padang pasir. Lu penjelasan bisa membayangkan padang pasir yang panas begitu, dilumahni, wetenge diberi batu, diseret keledai. Itu nebus surga. Nebus surga seperti itu. Kalau penjenengan nebus surga mari ngaji yo makan di bawah gitu. Nggih kan enak itu ini ya. Iya sudah dijamin surga. Surga dunia disiapkan oleh Bu Nur dan teman-teman, luar biasa kita ini. Maka ndak ikhlas koyo kebajet gitu nggih. Niatnya ke sini ya kita tata. Karena itu ditanyakan kepada kita. Monggo sekarang.
Kalau Bilal bin Rabah menebus surga dengan panas terik matahari melempuh kulitnya, lalu dengan ibadah yang mana kita layak merindukan surga? Rindu surga ya Ustaz, tapi sudah sebanding belum dengan yang dilakukan Bilal bin Rabah? Belum ya. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq. Jika Abu Bakar As-Siddiq rela menyerahkan seluruh harta tanpa sisa untuk jalan dakwah. Jadi ketika Rasulullah malam itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, subuh kemudian beliau sampaikan para sahabat, jangan pulang dulu, saya akan menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka merapat semua, belum ada speaker Pak waktu itu, dengan suara beliau yang lirih tetapi mantap, lalu beliau membaca ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannatin adnin dzalikal fawzul adzim. Dan seterusnya itu yang ditutup dengan nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Ketika itu dijelaskan oleh Rasul, Abu Bakar pulang dan sebagian besar jamaah boleh pulang, membawa dirham dan dinar di rumah, bawa diserahkan ke Rasulullah. Apapun yang ada di rumah diberikan, termasuk Abu Bakar itu hanya beberapa uang yang sisa di rumah, yang lain diserahkan. Karena apa? Tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Mau kamu, saya berikan jaminan tidak masuk neraka. Hal adullukum ala tijaratin. Apa kamu saya beritahu dagangan yang bisa engkau memasukkan surga? Di antaranya iman kepada Allah, iman kepada Rasul, jihad fisabilillah dengan hartamu dan jiwamu perang. Maka pulang Abu Bakar dan sahabat bawa itu. Aku lo penjenengan bau pinten sing dimasukne kotak infak. Kalau Abu Bakar pulang bawa hartanya semua dimasukkan kotak infaknya Rasulullah. Bahkan ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, adakah yang tersisa di rumah? Hanya cukup untuk makan sehari ya Rasulullah. Lalu untuk berikutnya, saya masih punya Allah dan Rasul. Jawabannya, saya masih punya Allah dan Rasul. Maka ketika Allah masih memberikan hidup kita, pasti memberikan kehidupan kita. Wong burung itu pagi keluar dari sarangnya, perutnya lapar, pulang sore kenyang. Semua yang ada di bumi ini dijamin Allah SWT. Yakin. Kalau panjenengan yakin mboten kira-kira. Keyakinan kita gitu. Nah, karena itu ini nanti Pak Ketua kami dititipi oleh PWM ya. Selasa kemarin kami ke PWM. Di TTP ini ada 17 kartu anggota Muhammadiyah, termasuk Pak Nisa saya lihat. Ini tantangan bagi kita. Apakah dengan membawa kartu ini kemudian melakukan kewajiban dan haknya? Monggo. Karena apa? Sering kita sampaikan kartu 17 ini mengikat pada kita. Jangan menerima kartu ini kalau tidak mau tidak mau berjuang dengan ini. Yang satu ya ayat tadi yang saya bacakan, bi amwalikum wa anfusikum. Maka kewajibannya yang pertama menjaga alma mater Muhammadiyah, karena di sini ada kartu anggota Muhammadiyah 17. Yang kedua, mau bayar SWO. Pak Badi sampun pinten yang punya kartu ini nih. Kita kan insya Allah 3 kali nih kami menyerahkan ya. Nah itu kalau SBO-nya 50.000 per orang, bakal banyak uang di Pak Zam-Zam itu. Ayo sekarang mau enggak dengan ayat ini? Bi amwalikum wa anfusikum. Yang punya kartu ini minimal harus bayar SWO, sumbangan wajib organisasi ranting ini.
50.000 kali sekian yang punya kartu anggota. Insya Allah Pak Zamzam senyum nanti untuk pengembangan dakwah kita jalan. Monggo diuji. Apakah dengan 50.000 mau? Karena yang pertama kewajibannya menjaga alma mater Muhammadiyah. Yang kedua harus mau bayar SBO minimal 20.000. Yang kedua punya hak nanti 2027 kalau ingin jadi pimpinan ranting. Ini salah satu persyaratan, harus punya KTA. Kalau tidak bisa. Baik sampai ranting maupun sampai PP harus punya kartu anggota. Ini yang mengikat kita. Monggo diuji oleh Allah dengan ayat ini. Bi amwalikum wa anfusikum. Kalau Abu Bakar seperti itu, lalu pengorbanan yang mana kita layak menginginkan surga? Wong bayar 50.000 aja keberatan punya kartu misalnya. Mohon maaf, ini motivasi. Abu Bakar membawa semua hartanya ke Rasulullah karena dia keyakinan saya masih hidup, mesti saya berikan kehidupan. Belum lagi Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu rela dipukuli banyak orang hingga jasadnya biru melebam hanya karena ingin menyampaikan Islam meski baru beberapa hari masuk Islam. Karena yang megangi hadis Rasul, balighu ani walau ayat. Wahai para sahabatku, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Nah, sedangkan Abu Dzar Al-Ghifari baru masuk Islam, baru bisa membaca Al-Fatihah, itu pun belum terlalu targim, tartil, fasohanya belum bagus, tapi beliau berdakwah dengan Fatihah itu dengan dasar balighu ani walau ayat. Pertanyaannya, lalu surga apa yang bisa kita dapat dengan pengorbanan yang tak seberapa? Dan gitu, 50.000 kadang-kadang tidak bayar misalnya gitu. Padahal ini kewajiban kita. Kita tebus surga dari mana? Lalu bangga kita tanya pada diri sendiri. Kita tanya nggih, yang biru ini, wahai Badarman, wahai Ustadz Yusuf, wahai Ustadz Adi, dan siapa saja yang ada di sini, benarkah engkau serius ingin masuk surga? Serius nomor boten? Serius nomor boten? Kira-kira sebanding belum dengan 4 sahabat Rasul yang seperti ini? Belum ya? Belum. Tetapi kita yakin bahwa Allah Maha Besar. Karena jaminannya rajin ngaji, rajin jamaah ke masjid, rajin bawa infak walaupun kecil untuk masjid kita ini. Ini dakwah kita. Jauh Pak kalau kita bidang dengan Rasul. Sahabat Rasul langsung ketemu dengan Rasul, ketemu dengan malaikat. Abu Bakar dan malam itu ketemu malaikat. Nah, kita tidak pernah ketemu malaikat. Tadi malam di ngelomkan kita sampaikan hadis arba'in yang kedua itu. Ketika Rasul bersama para sahabat, ternyata ada orang masuk tanpa melalui pintu. Ganteng, rambutnya ireng, bajunya putih. Dekat Rasul langsung nemplek di kakinya Rasul. Lalu bertanya, Muhammad, akhbirni al-Islam. Aku kabaron tentang Islam. Dijawab Rasul, sadaqta wa bararta. Akhbirni alil iman. Berikan kepada saya tentang iman. Sadaqta wa bararta. Akhbirni alil ihsan. Lalu Rasul sampaikan, ihsan itu antak budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarah. Kemudian akhbirni anisa'ah. Muhammad, berikan kepada saya berita tentang hari kiamat. Rasul jawab, apa sing ditakoki, sing takok luwih pinter daripada ditanya. Dibalik Rasul. Ini dialek. Lalu an amarotia, kalau begitu tanda-tandanya. Tanda kiamat itu yang pertama, kalau onok batur munggah kasur. Apa? Pembantu rumah tangga dihamili oleh majikannya. Pun wonten dereng. Kadang nggih, batur munggah kasur itu artinya pembantu rumah tangga. Yang kedua, orang dengan bangga pakaian compang camping, koyo melarat pada sugih. Enten mboten? Kadang penyanyi-penyanyi itu baju urung jadi sudah diambil separuh. Lengannya baru separuh dipakai. Terus orang berbangga-bangga membuat bangunan. Sekarang orang itu bangga dengan bangunan, padahal tetangganya melarat, tidak digubris. Ini kena surat Al-Ma'un. Dia kaya raya dipamerkan, tapi tetangganya kemudian kelaparan dan seterusnya.
Baital Ma'mur. Jadi kira-kira seperti itu. Maka kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita belum boleh GR masuk surga. Tapi karena kita ini jauh dari Rasul, belum pernah ketemu malaikat Jibril. Ternyata orang ini keluar, kemudian pamit, ditanya, Umar, siapa orang tadi? Umar diplomat. Yang tahu hanya Allah dan Rasul. Orang itu Jibril. Jadi sahabat Rasul pernah ketemu Jibril. Lah kalau panjenengan yo Jibril yang mana? Enggak pernah ketemu nggih. Ingin masuk surga. Gitu nggih. Setelah itu untuk sementara, nanti akan kita lanjutkan berikutnya. Oh nggih, ada pertanyaan? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini memang saya kita dengar dari saya. Cuma kalau bisa pertanyaannya adalah itu kan kapan pertolongan Allah itu sudah putus asa nggak sampai kemudian keluar perkataan itu. Padahal jawabannya Allah itu sungguh dekat. Permasalahannya adalah bagaimana tanda-tandanya pertolongan itu sangat dekat. Maksudnya kita sudah berujian, kemudian kita sudah berusaha, kemudian ternyata malah diujian lagi. Terus kita sudah mau diujian lagi. Gimana tandanya bahwa Allah sudah selesai memberikan ujian, baru kemudian memberikan hadiah? Itu tandanya gimana? Ya. Baik. Assalamualaikum. Kalau ini kan kolektif. Kalau ayat ini kan kolektif, dan itu dilakukan Rasul 2 kali. Pertama ketika diboikot di satu kampung itu, kemudian berdoa seperti itu, Allah kemudian memberikan kesempatan mereka satu persatu, walaupun sebagian dibunuh tadi, disundui. Itu ya. Kemudian yang kedua ketika perang Khandaq. Kita pribadi saja, kadang-kadang kita sudah kondisi butuh pertolongan Allah. Butuh pertolongan Allah. Nah, terjadi di antara kita masing-masing, pernahkah kita diuji oleh Allah yang sangat mepet? Pernah ya? Pernah. Saya pernah. Ketika kami ingin kuliah, padahal yang saya andalkan adalah sawah sepetak itu. Ternyata tahun 75 kena warang coklat habis. Saya di Unmu Ngawi waktu itu, STIT. Maka saya nangis. Sementara Jamal Mirdad itu nyanyi, ya, Topi Sarjana. Masih kan ya? Ayahku menjual sawahnya, kan itu ya. Mosok rek sawah tak petak tak dol. Saya kepingin sarjana. Kami kemudian tekad, ya Allah beri pertolongan kami. Saya tidak akan merepotkan orang tua. Saya akan merantau ya Allah demi untuk mencari ilmu. Saya harus ke Surabaya. Saya aktif di Al-Falah Surabaya, menjadi cendekiawan Muslim Al-Falah, didanai orang-orang Al-Falah. Saya muruk ngaji dan sehingga ya alhamdulillah sarjana muda saya selesai tahun 81. Kemudian kami lanjut ke S1. Dulu kan BA itu 33 tahun Pak. Baru ke DRSI juga 3 tahun. Itu saya dari ngaji ke ngaji. Murui ngaji, bukan ngaji ceramah, dari ngaji. Kemudian ketemu Ustadz Saifuddin dan seterusnya. Selesai. Jadi pertolongan Allah itu selalu datang ketika kita istiqomah. Kan kemarin kita bacakan itu, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabsirul bil jannatil ladzii kuntum tu'adun. Masih kan ya yang pernah kita terangkan. Orang yang sudah berucap sesungguhnya Tuhanku hanya Allah dan istiqomah, tidak goyah ke orang pinter tadi, maka tatanazzalu malaikat akan turun. Untuk apa? Ya bantu kita itu di pertolongan Allah. Karena itu ala takhafu, jangan khawatir. Wala tahzanu, jangan susah. Wabsiru, dan beri kabar gembira, nanti akan masuk surga. Surga itu surga dunia, bisa surga akhirat. Kita diberikan surga. Kami tidak pernah terbayang ketika sawah habis, orang tua janda, kemudian ini pribadi aja, tidak mungkin saya sampai dokter, tidak mungkin, akal kita tidak mungkin. Sekampung hanya saya yang dokter, mohon maaf, satu kampung sampai sekarang ini. Karena apa? Kami ingin mengais rezeki Allah untuk mencari ilmu. Karena sahalallah lahu thariqan ilal jannah. S2 dapat beasiswa di Malang, S3 ya biaya sendirilah. Walaupun kira-kira
S3 itu satu Avanza. Tapi Allah memberikan kemudahan. Kami butuh, ya Allah, pertolonganmu untuk melanjutkan kuliah. Allah memberikan. Karena kami hidup sesuai kebutuhan, tidak hidup sesuai keinginan. Ini mohon maaf, ini pribadi aja. Tapi contoh ini. Ketika kita eksis dan yakin bahwa Allah memberi pertolongan, Allah akan memberi pertolongan ketika kita butuh. Yakin ya? Yakin, dan itu pribadi kami lakukan. Ketika panjenengan nangis kepada Allah, Allah akan memberikan. Salah satu diantaranya adalah perbaiki sholatmu. Perbaiki sholatmu. Kalau ingin hidupmu enak, kuatkan sholat tahajudmu. Kuatkan sholat tahajudmu, karena di sholat tahajud itu Allah menjamin dan turun dari langit ketujuh masuk ke langit dunia. Jaminan Allah, ketika hambaku tahajud, maka kalau minta diampuni, insya Allah saya ampuni. Ketika ia beristighfar, maka semuanya akan saya hapuskan dosanya. Ketika ia minta, pasti akan saya kabulkan. Jaminan Allah sudah jelas. Monggo, tahajud itu kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan kita, untuk keluarga kita, dan Allah akan menurunkan pertolongannya ketika kita dekat dengan Allah. Karena Allah itu dekat dengan urat nadi kita. Aqrabu min hablil warid, dekat dengan kita. Di surat Al-Waqiah juga ada. Di surat Al-Hadid ayat 4 juga sampaikan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Maka kalau Allah dekat dengan kita, ayo kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah ketika dekat itu akan mengabulkan doa kita. Maka ketika kita berdoa dengan khusyuk dan tawadhu, insya Allah Allah akan menurunkan maunahnya kepada kita. Dengan syarat apa? Sholatnya monggo diperbaiki. Perbaiki sholatmu, insya Allah Allah akan memperbaiki hidupmu. Ngaten nggih? Pun jam 6 matur suwun. Lain kali kita lanjutkan, masih ada satu sesi lagi. Mudah-mudahan sedikit ini memberikan manfaat bagi kita, dan insya Allah hari demi hari Allah akan berikan kesehatan dan kesempatan pada kita. Kita ikuti dengan sebaik-baiknya sehingga Allah mengambil roh kita dari kerongkongan ini, tapi dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun, nyuwun pangapunten ingkang kathah, mbok menawi wonten atur ingkang kirang pas. Nasrullah fatkum qarib, wabasyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.